Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada kita Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Berkat Nabi Muhammad SAW tersebut bisa membawa kita kepada alam penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baik, Anda semuanya, apa kabar Anda hari ini? Nanti Anda apabila Bapak bertanya, jawabannya bukan ini lagi ya, karena kita bukan SD lagi. Jadi jawabannya nanti ada Bapak ajarkan. Kalau Bapak bertanya, apa kabar Anda semuanya? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, calon masuk surga Allah. Bisa? Bisa. Masih semangat kan? Masih. Ayo, ayo. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, calon masuk surga Allah. Hari ini kita belajar mata pelajaran yaitunya Al-Quran Hadis. Tepatnya yaitunya karena Anda pada saat ini baru memasuki kelas 8, terus semester 1 kita belajar tentang mat. Apa itu mat? Menjelasnya nanti kita belajar tentang tajam yang akan dijelaskan oleh Ibu Resmi. Kepada Ibu Resmi dipersilakan. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mat badal. Yang pertama, apa itu mat badal? Pasti anak-anak semua sudah tahu kan sebelumnya apa itu mat badal. Sudah tahu kan? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Mat badal adalah mat yang terjadi karena adanya perubahan huruf hamzah menjadi huruf mat. Secara bahasa, badal berarti pengganti. Secara istilah, bacaan panjang pada hamzah diganti huruf mat, alif, waw, dan ya. Dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Hatiani. Kepada Ibu Hatiani dipersilakan. Baiklah, di sini anak-anak selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri mat badal. Yang pertama itu terdapat dua huruf hamzah dalam satu kata. Yang kedua, hamzah kedua itu berubah menjadi huruf mat, bisa berubah menjadi alif, waw, dan ya. Selanjutnya hukum bacaan mat badal itu mat badal dibaca dua harokat atau satu alif. Tidak boleh dikebutkan dan tidak boleh dikurangkan. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak juga. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan contoh mat badal. Itu di dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat di PPT atau template yang sudah Bapak buat. Itu ada amanah dan ada amanah, catatannya ada alif. Alif ini yang menjadikan mat yang menjadikan alif ini panjang. Amanah. Coba Anda baca. Yang kedua itu ada contohnya imanah. Nanti Anda bacanya ini alif ini panjangkan dua harokat karena ada yang tadi itu kan juga termasuk mat, huruf mat. Nah, jadi di sini ada juga alif. Jadi ini juga termasuk huruf mat. Jadi imanah. Coba Anda baca. Yang kedua itu contohnya ada di hukum mat yang waw, hurufnya waw. Itu yaitunya katanya utuh. Jadi sama utuh. Jadi terdapat dua harokat utuh. Coba Anda baca. Jadi penjelasan yang pastinya yaitunya awalnya ada dua hamzah, salah satunya digantikan kepada huruf mat. Ini cara membacanya yang sudah kita praktekkan tadi. Itu dibaca panjang dua ketukan, tidak ditegakkan atau dipendekkan, dibaca dengan tenang dan jelas. Itu contohnya ada dibaca ini kan ada bendera nih. Itu menandakan huruf mat. Ini juga termasuk huruf
huruf ma. Ini juga ada ya dibaca I karena ada huruf ma. Huruf ma itu ada huruf ya. Yang kedua itu waw dibaca u. Karena dia ada waw di sini maka dibaca u dan berhakat doma. Nah, perbedaannya dengan mat lain. Sebelum kita masuk ke sini nampaknya Anda sudah ngantuk. Kita sedikit bermain ya. Itu cluenya jangan lupakan orang ketiga. Ada yang kata di sini? Ya. Jangan lupakan orang ketiga. Itu cluenya kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Kita bikin kesepakatan atau gimana? Kita coba dulu. Coba dulu. Anda siapa namanya? Rahman. Tadi? Kata kuncinya tadi jangan lupakan huruf ketiga. Orang pertama Bapak, orang kedua Rahman, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Lisa. Betul. Nah, coba lagi. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Coba lagi ya. Sudah bisa berarti kan? Sudah. Ini coba lagi. Dicoba lagi apa enggak? Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama itu Resmi. Orang kedua siapa Anwar. Siapa orang ketiga? Orang ketiganya Nabila. Ini Anwar. Tadi yang kedua Anwar. Ya, salah. Cluenya jangan lupakan orang. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bapak, orang kedua Rahman. Siapa orang ketiga? Orang ketiganya Nindi. Betul. Bisa. Tuh. Ini. Coba lagi ya, guys. Lagi ya. Nanti di akhir permainan coba kasih tahu kuncinya. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Anda tahu nggak arti clue itu apa? Kata kunci. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Ibu Ami, orang kedua Anwar. Siapa orang ketiga? Salah. Orang ketiganya Nima. Siapa? Nima. Ya, siapa yang salah? Itu dari saya. Kalau saya, siapa yang salah nanti Bapak tunjuk menjawabnya. Siapa yang salah Bapak hukumannya. Nyanyi, Pak. Nyanyi. Saja. Nah, Bapak kasih ya. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bapak sendiri. Orang kedua Iqbal. Siapa orang ketiga? Rahman. Siapa orang ketiga? Salah. Kesepakatan kita tadi apa? Oh semua. Nah, terima kasih ya. Tadi yang Anda itu tadi cluenya kan jangan lupakan orang ketiga. Jadi sekarang Anda menjawab bahwa orang ketiganya kata-kata orang ketiganya di jadwal itu paham. Nah, saya pertanyaannya tadi jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bapak, orang kedua Ibu Ami. Nanti orang ketiganya itu Resmi. Jangan lupakan pertama orang ketiganya. Baik, kita lanjut Pak. Itu perbedaan dengan mat lain. Tadi pelajaran kita tentang apa? Mat badal itu panjangnya 2 angka. Sedangkan mat wajib mutasil itu panjangnya 4 sampai 5 angka. Itu ciri-ciri mat badal, hamzahnya berubah menjadi huruf
Adil. Ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin bertanyakan? Ada? Silakan bertanya. Kalau tidak, nanti Bapak bertanya. Silakan. Bagi kelompok dulu. Nah, jadi di sini kita bagi kelompok ya. Nanti tentang gimana cara berbagi kelompoknya akan dijelaskan oleh Ibu Ani atau Ibu Rosmi. Ada beliau. Baik, di sini kita akan membagi kelompok sesuai dengan berhitung mulai dari IPA. Kita kan 6 orang ya, kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi sampai 2 ya, dibagi 2 kelompok ya. Hitungannya sampai 3 dari IPA. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Ananda silahkan memakai ini kepala. Terserah mau di kepala, pokoknya Anda pakai dimanapun supaya bisa kelihatan oleh ibu-ibunya kita. Siapa yang dapat nomor 1? Saya Pak. Nah, tuh. Nomor 3. Nah, sudah bisa dibagi Pak. Jadi tangannya di sini. Atau bisa disingkat di depan juga bisa. Selanjutnya duduk berdasarkan nomor kelompoknya ya. Nah, silakan duduk dengan nomor kelompoknya, Mbak. Nah, ini aja kelompok 1. Ya, ya. Nah, kedua orang geser semua. Geser dari bawah silakan. Nah, ini jalannya. Setelah ini kalian akan diberi pertanyaan dan anak-anak bisa berdiskusi bersama dengan kelompoknya untuk mencari jawaban yang akan ditanyakan oleh Bapak Ustaz. Baik, karena tadi kan sudah dijelaskan pengertian, contoh dan lain-lainnya dari mata data. Iya, Kak. Iya, Nah, Pak. Anda sudah paham tadi kan? Sudah. Nah, jadi sekarang Bapak ingin Anda berdiskusi berkelompoknya. Anda cukup menjawab pertanyaan apa yang Bapak berikan. Silakan disediakan kertas penulis. Keren-keren. Satu kelompok satu model saja cukup. Nanti perwakilan yang akan menyampaikan ke depannya. Iya, Pak. Nah, jawab pertanyaannya yang pertama, silakan tulis dulu. Yang pertama yaitu pengertian kalimat badal. Apa itu badal? Itu untuk semua kelompok, Pak. Ya, itu untuk semuanya. Nanti Bapak tunjuk kelompok mana untuk menjelaskan mempresentasikan di depan. Pengertian badal. Kita cukup 2 pertanyaan saja. Yang kedua yaitunya berikan Bapak 2 contoh saja mad badal di dalam Al-Quran dan sertakan Quran surat apa yang berapa. Silakan mendiskusikan. Silakan buka sumber Al-Qurannya dari mananya silakan. Nah, ada diperbolehkan membawa HP, ini dulunya dibawa HP ini. Silakan dipakai, Bapak. Silakan dari Bapak. Ini siapa yang memakai untuk Bapak? Silakan. Saya, Pak. Masih. Dan buat ibu dulunya memang kasihkan ibu. Boleh di sini, Pak. Kenapa, Pak? Ada diskusi. Ya, boleh.
Ayo, udah selesai kan ya? Belum, Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sudah. Sudah. Kelompok berapa yang belum lagi? Ya, Pak. Kami di tempat masing-masing. Anda? Terima kasih, Pak. Nah, siapa yang ingin tampil terlebih dahulu? Bapak ingin keberaniannya nih. Teman-teman. Ya, Pak. Nah, silakan berani, Pak. Yang tentang apa, Pak? Sampaikan dulu dan badannya apa, nanti akan tulis ya contohnya di mana. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian mat badal dan contoh dan juga beserta contoh mat badal tersebut di dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, kalau mat badal itu adalah salah satu hukum mat dalam ilmu tajwid, yaitu mat yang terjadi karena hukum mat, yaitu huruf alif, waw, dan ya didahului oleh huruf hamzah dalam satu kata. Nah, contohnya itu yang pertama contohnya Adama. Nah, ini kan huruf mat kan? Huruf hamzah. Terus Pak, salah satu contohnya tuh minkum. Nah, jadi di sini kan contohnya imanikum. Contoh dari mat badal tuh berarti kan adanya huruf mat yaitu
Ya, betul. Sekian. Ini yang saya dapatkan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Pak. Terima kasih Nanda. Betul ini contohnya di mana? Nanda. Betul Pak. Betul Pak ini contohnya. Jadi apakah Nanda sudah paham? Silakan Nanda tunjukkan. Apakah sudah paham apa itu mat badal? Jadi kesimpulan dari mat badal itu yaitu mat badal terjadi karena pergantian kita menjadi huruf ma, dan mat badal ini sebagai bahasa mat badal ini juga termasuk pada mat tabi'i atau mat asli. Baik, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Ya, jadi Bapak mengingat waktu dan mempertimbangkannya karena Anda di sini istirahat. Silakan istirahat, makannya yang bergizi. Jadi Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari Bapak dan Ibu dalam menyampaikan materi tadi, Bapak mohon maaf.